gambar benda tersebut dapat diketahui bahwa fakta keseimbangan benda itu ada yang mempengaruhi, yaitu pertama letak benda, luas bulat belasnya, luas permukaannya, objek, gaya objek, posisi segmen benda, dan adapun sketsa gaya yang terbentuk, yaitu di mana D di sini sama dengan di sini ada gaya, dan ketika dalam posisi miring itu akan membentuk sudut theta, di mana tau dapat dikatakan tau sama dengan D kali F dengan tau, atau F tau sama dengan F kali D kali sin theta. Kita lihat sini titik A, di sini titik B. Di sini bentuk sudut 60. Nah, di sini A ke B itu searah dengan jarum jam. Jadi dapat kita ketahui bahwa R-nya itu sama dengan 2, F-nya 12, dan sudut theta-nya itu sama 60 derajat. Nah, dimasukkan sehingga menghasilkan 12 akar 3 Newton meter searah dengan 20. Bisa dilihat. Oke. Kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu berupa pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Ketika kita menggunakan pesawat sederhana dalam aktivitas kita mendapatkan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Cara menghitung keuntungan mekanis adalah dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Nah, setelah melihat beberapa video penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, jenis pesawat sederhana itu ada pengungkit itu ada 3 jenis, yaitu pengungkit golongan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, langsung saja dilihat pada benda di depan saya. Yaitu ada pengungkit golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, ini gunting merupakan golongan pertama, di mana golongan pertama itu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian golongan 2 itu di mana titik beban, ini bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan yang ketiga itu di sini ini titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Oke. Nah, sebelumnya apa itu titik tumpu? Titik tumpu adalah titik tempat alat bertempat, kemudian titik beban itu titik beban itu berada, titik kuasa adalah tempat gaya diberikan. Oke, selanjutnya itu. Nah, rumusnya sendiri itu dapat dituliskan seperti ini. W sama dengan L kali B sama dengan F sama dengan kali K. Nah, W adalah beban, F gaya, LB itu lengan beban, LK itu lengan adapun untuk rumus mencari keuntungan mekaniknya, yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba. Timba memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu.
itu saya akan membahas mengenai jenis pesawat sederhana, dan salah satunya adalah katrol. Fungsi katrol adalah untuk mengangkat suatu beban atau menarik beban. Nah, adapun gambaran fisik yang bekerja pada katrol yaitu ada gaya dan ada gaya berat serta tegangan tali. Dapat dilihat di sini ada tegangan talinya, di sini ada gaya berat, di sini ada gaya. Nah, selanjutnya itu ada kita masuk di katrol majemuk. Nah, fungsi katrol majemuk adalah untuk mengangkat benda atau alat-alat yang sangat berat dengan jumlah katrol sama dengan jumlah talinya. Adapun gambaran fisik yang bekerja sama itu ada gaya dan gaya beratnya, dan tegangan tali di sini, talinya kan di sini ada 2, berarti ya katrolnya juga ada 2. Nah, sedangkan untuk sketsa gayanya dapat dilihat sebagai ini, dimana ketika benda di sini ditarik maka semua akan bergerak. Ini di sini arah gayanya, ketika ini ditarik turun ini akan bergerak terus menerus. Nah, bisa lihat sketsa gayanya. Nah, selanjutnya itu adapun keuntungan mekanik yang diperoleh itu tergantung dari jumlah gaya menumpang atau gaya beban per gaya kuasa atau FA sama dengan FK. Bisa dilihat. Terima kasih. Nah, berdasarkan video tadi dapat dilihat bahwa manfaat dari bidang miring itu sendiri atau pesawat sederhana itu dapat memudahkan kita dalam mengangkat sesuatu yang berat. Oke, selanjutnya dapat gambar sketsanya dapat digambar seperti ini. Sini adalah bendanya. Ini adalah tinggi atau H. Ini adalah jarak atau S. Nah, gaya yang bekerja pada bidang miring untuk benda yang diam yaitu gaya beban atau gaya berat, dimana rumusnya itu M kali G untuk benda diam. Nah, untuk benda yang bergerak diberikan dorongan akan diberikan lambang gaya seperti yaitu F. Jadi gaya yang bekerja pada benda yang bergerak yaitu W dan F. Oke, adapun rumus untuk mencari keuntungan mekanisnya yaitu K M sama dengan S kali H sama dengan W kali F. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai bidang miring dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.